Baik, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang untuk semuanya. Jumpa kembali dengan channel Pejuang Asam Lambung Asli. Channel yang akan terus melakukan edukasi, motivasi kepada teman-teman yang sedang mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Mudah-mudahan dengan channel yang saya bagikan ini, melalui video yang saya buat ini, teman-teman bisa tersugesti, termotivasi sehingga dapat cepat sembuh bagi yang masih menderita, dan mudah-mudahan yang masih dalam pemulihan mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan total. Baiklah teman-teman, santai saja ya. Jadi video ini juga semakin lama juga semakin santai. Di sebelumnya juga mohon maaf, ada dua hal yang harus saya sampaikan. Permohonan maaf itu satu, video-video yang terdahulu mungkin saya semacam grogi, semacam justru cari-cari sensasi, atau mungkin sikap saya dalam penyampaian itu terkesan agak lucu itu. Tapi jangan dilihat dari itunya teman-teman, lihatlah dari apa yang menjadi materi apa yang saya sampaikan itu. Jadi ambillah manfaatnya, jangan melihat mungkin tingkah saya atau apa ya, karena waktu itu emang juga masih awal-awal saya bikin konten itu tidak menjadi hal yang penting. Yang terpenting adalah isinya itu tadi. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa teman-teman petik, bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman tiru apa yang sudah saya lakukan, karena saya juga salah satu dari sekian ribu, mungkin sekian juta orang yang sedang mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Yang kedua, tentunya saya melakukan disclaimer dulu ya. Jadi saya bukanlah seorang ahli medis atau bukanlah seorang dokter, bukan pula seorang ahli hipnoterapi, bukanlah seorang paranormal atau dukun, tapi yaitu tadi, saya hanyalah salah satu orang yang pernah sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang cukup lama. Perjuangan saya jatuh bangun di sangat berat sekali ya teman-teman pada saat itu cerita setiap kali saya upload video itu selalu saya sampaikan. Kali ini saya akan menyampaikan ini teman-teman, barangkali di video terdahulu juga sudah saya singgung, tapi kali ini saya akan sampaikan secara spesifiknya mengenai perut kembung, sekaligus bagaimana cara mengatasinya, ataupun yang terbaik adalah bagaimana cara mencegahnya. Lah, mencegah itu bagi teman-teman yang sudah sembuh dari rasa kembung, kemudian kembung itu kan bisa kambuh lagi. Bahkan orang yang tidak mengalami sakit gangguan asam lambung pun kadang juga sering kembung. Lah, khusus untuk teman-teman yang sebagai penderita sakit gangguan asam lambung dan sudah sembuh dari kembungnya, dan kembung itu bisa muncul kembali kapanpun itu. Lah, itu cara mencegahnya begini teman-teman. Jadi kita harus rutin. Selain 3P itu juga harus tetap dijaga walaupun kita sudah sembuh, walaupun sembuhnya itu belum secara total, masih ada sensasi ini dan itu, dan salah satunya juga termasuk kembung itu setiap saat bisa hadir kembali. Nah, itu kita terus berupaya untuk mencegahnya teman-teman. Jadi simpel saja sebenarnya. Setelah habis makan, di video terdahulu juga sudah saya sampaikan, jangan langsung rebahan, jangan langsung tiduran. Ya minimal itu duduk, tapi yang lebih bagus itu melakukan aktivitas ringan setelah makan. Kalau saya bahkan sampai saat ini, walaupun saya sudah tidak kembung lagi perut saya, sehabis makan saya ini teman-teman, ya berjalan
mungkin 5 menit, berjalan pelan-pelan biasa. Habis itu ya duduk biasa, tetap belum rebahan. Baru setelah jarak 1 jam itu kalau saya pengen rebahan ya rebahan, utamanya di ini, terutama itu di waktu siang ya, di waktu siang setelah makan siang. Nah, tapi bukan hanya itu saja, artinya berjalan kurang lebihnya 3-5 menit itu bukan hanya waktu makan siang saja, termasuk habis sarapan, termasuk habis makan makan malam. Itu juga saya lakukan. Untuk setelah makan kita biasakan berjalan 3-5 menit supaya untuk menghindari kembung itu muncul, teman-teman. Dan ini saya buktikan memang iya benar. Itu dulu juga saya pengalaman dari motivator yang dulu sering saya putar videonya. Itu teman-teman, apabila kalau teman-teman yang masih dalam penderitaan dan kembung itu masih sulit sekali untuk disembuhkan, tetap itu juga baik untuk dilakukan, tapi dengan catatan pikirannya juga harus benar-benar tenang. Lagi-lagi apapun sensasinya itu selalu berkaitan dengan pikiran, teman-teman. Ketika pikiran itu cemas, sensasi apapun itu selalu berkaitan dengan itu. Karena ya mungkin hampir semua mentor atau motivator itu menyampaikan bahwa sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, itu yang paling mendominasi adalah gangguan pikiran atau kecemasan itu sendiri. Makanya perlu diingat, apapun sensasinya, berikut juga penanganannya itu pikiran selalu disertakan. Untuk ketenangan itu harus dilakukan terus-menerus, harus diupayakan terus-menerus, walaupun itu tidak mudah atau sulit. Itu hampir semuanya menyampaikan mengendalikan pikiran itu memang sangat sulit. Intinya kecemasan kita kurangi, kecemasan kita latih untuk kita itu benar-benar bisa meraih ketenangan itu, sehingga untuk mengatasi, untuk mencegah, menanggulangi atau menyembuhkan sensasi-sensasi yang hadir pada tubuh kita, itu nanti juga akan terbantu dan akan mudah apabila pikiran kita itu bisa kita kendalikan, teman-teman. Itu mengenai tentang kembung dan mengatasinya, juga utamanya mencegahnya. Itu saya sampaikan semacam itu, teman-teman. Nah, kenapa kaitannya dengan pikiran? Makanya pada saat itu sampai saya itu masuk ke rumah sakit jiwa, ke dokter psikiater itu ya karena pikiran yang sangat kacau itu, pikiran yang sangat panik, yang sangat cemas itu pada akhirnya jiwa kita terguncangkan kembali, teman-teman. Ini yang saya alami, sehingga ada saran dari saudara pula, saya harus memperbanyak kegiatan. Kalau bisa diupayakan untuk membacalah. Bacaan saya yang tepat waktu itu, saya sampai membeli buku itu secara online, teman-teman. Sebenarnya ada 3 seri, ada 7 seri. Saya membeli itu buku yang judulnya itu Pemulihan Jiwa. Pemulihan Jiwa. Ini seri pertama, teman-teman. Ini buku seri pertama. Jadi saya baca sampai tuntas, dan waktu membaca ya harus menjiwai. Walaupun waktu itu pikiran harus dipaksakan, harus benar-benar bisa menjiwai buku itu, karena memang sewaktu kita membaca buku itu artinya kita melakukan suatu kegiatan di mana kalaupun ada sensasi, ada pikiran yang negatif, ketika kita terfokus atau konsentrasi membaca buku itu, sensasi yang buruk-buruk itu akan terlupakan pula. Dan manfaatnya juga, buku ini memang merupakan sebuah petunjuk, semacam motivasi. Tidak bedanya dengan video-video yang kita lihat, kita dengarkan itu. Jadi buku itu juga sangat membantu banget untuk kita itu terfokus, sehingga lupa akan sensasi-sensasi yang kita rasakan di dalam tubuh kita.
Ya, itu teman-teman. Dan ini sampai selesai, saya baca sampai selesai, saya ulangi. Ya karena saya sudah merasakan agak tenang, mendapatkan apa ya, sebuah perubahan yang lebih bagus pada saat itu. Akhirnya saya tidak membeli buku untuk seri-seri berikutnya itu, padahal itu sangat bagus kalau mau membeli, walaupun kita sudah dalam keadaan sehat, keadaan fit. Kalau kita sibukkan diri untuk membaca buku-buku itu, pikiran-pikiran kita ini mungkin akan lebih baik, pikiran-pikiran kita akan lebih positif ya teman-teman. Ini satu buku yang saya baca waktu itu adalah judulnya Pemulihan Jiwa seri 1. Serinya itu kan sampai 7. Kemudian saya tambahi lagi dengan saya membaca buku judulnya Kundalini. Ya, jadi Kundalini ini juga sangat baik sekali untuk melakukan sebuah apa ya, meditasi. Ini membaca buku Kundalini ini ya dihayati, dijiwai, kemudian konsentrasi itu sambil kita ini melakukan sebuah relaksasi meditasi. Kalau ingat ini nanti ada panduannya, itu nanti juga sangat luar biasa sekali untuk membantu ketenangan jiwa kita teman-teman. Barangkali itu teman-teman mengenai pencegahan agar kita tidak kembung dan untuk menghilangkan kembung. Jadi selain mencegah, yang masih benar-benar menderita, masih perasaan kembung itu sangat apa ya, sangat terasa sekali, itu metodenya semacam itu, kita lakukan semacam itu. Walaupun kalau pas waktu menderitanya, waktu parah-parahnya kembung itu, memang dengan melakukan metode tadi memang ya tidak kembung itu langsung hilang, tidak, tetapi nanti berjalannya waktu kembung itu akan berangsur berkurang lah. Setelah sembuh, kita biasakan setiap habis makan jangan duduk, tetap kalau bisa lakukan aktivitas jalan 3-5 menit baru kita duduk, apalagi rebahan tidak boleh, kurang bagus ya teman-teman. Ini pengalaman yang saya bagikan. Jadi niat saya memang lagi-lagi saya tulus membantu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi teman-teman yang sedang berjuang, juga yang sedang tahap pemulihan. Mudah-mudahan teman-teman segera terbebaskan dari sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan saya membuka tangan, silahkan teman-teman memberi pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti kalau saya pas kebetulan membaca komen-komen itu, nanti akan saya jawab melalui video tersendiri. Akan saya buat video khusus, karena memang sudah ada komen-komen yang masuk, tapi saya belum melakukan jawaban-jawaban itu melalui video, masih saya jawab melalui di kolom komentar itu pula. Jadi itu teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, saya tetap berusaha untuk konsisten. Tujuan saya bikin channel ini, tujuan saya untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Artinya langsung bila mana teman-teman kebetulan kalian yang menderita dan kebetulan ada di wilayah Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, kemudian yang ada di wilayah Magetan, Jawa Timur dan sekitarnya, kemudian wilayah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, bisa berkomunikasi secara langsung, tatap muka kalau perlu, tatap muka. Tapi itu kalau pas saya ada di tempat-tempat wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Ini saya siap teman-teman, karena saya tahu bahwa para penderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu
rasa penasarannya tuh sangat besar. Makanya tidak hanya satu dua, banyak sekali ketika ada konten channel YouTube yang membahas tentang seputaran sakit gangguan asam lambung itu biasanya minta nomor WA, pengennya berkomunikasi. Nah, itu ada yang memberikan, ada yang tidak. Dan kalau dekat, saya pengen main ke itu motivator-motivator yang terdekat itu, pingin sekali, biasanya semacam itu. Nah makanya saya bukan berarti menawarkan, kalau memang nantinya pas kebetulan saya ada di wilayah yang tadi saya sampaikan tadi, boleh kita nanti bisa bertatap muka, sharing-sharing. Tujuannya apa ya? Tujuan saya apabila bertatap muka itu si penderita akan semakin yakin, akan semakin termotivasi, sehingga kesembuhan itu juga akan semakin cepat didapatkan. Bangkit itu akan semakin cepat diraih ya teman-teman. Saya rasa itu teman-teman, video kali ini saya cukupkan ini dulu ya. Berjumpa lagi dengan video saya berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.